Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan sore hari ini kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Walaupun yang menjadi konsentrasi kita, fokus kita di ayat yang ke-29, tetapi saya mau membawa kita untuk melihat konteks ini dari ayat 27 sampai ayat 30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat 30. Bapak Ibu Saudara memperhatikan, saya akan membacanya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa engkau teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita yang disebut berbahagia adalah bukan hanya membaca, tapi juga mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Menderita untuk Dia atau menderita untuk Kristus kalau dalam konteks yang kita baca pada sore hari ini. Menderita bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh manusia, bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh manusia, apalagi yang namanya penderitaan yang berat. Karena penderitaan tentu ada tingkatnya masing-masing. Ada penderitaan yang ringan, tapi juga ada penderitaan yang berat. Kalau penderitaan yang ringan mungkin kita ya santai, masih tidak terlalu pusing dengan situasi kondisi. Kalau penderitaan itu hanya penderitaan yang ringan. Tapi kalau penderitaan itu berat, maka tentu menjadi sesuatu pergumulan yang tidak mudah bagi manusia untuk menghadapi yang namanya penderitaan. Apalagi kalau penderitaan itu menyangkut kehidupan dan kematian, itu sesuatu yang tidak mudah untuk kita hadapi, untuk kita lumurkan. Karena itu sebetulnya manusia tidak ada yang suka, tidak ada yang ingin untuk menderita. Berusaha untuk menolak, berusaha untuk menghindari ketika penderitaan itu ada. Dan itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang menjadi natur manusia. Karena manusia kepinginnya nyaman, karena manusia kepinginnya yang enak, manusia kepinginnya santai. Kalau bisa nyaman, kenapa mesti sulit? Kenapa kalau mesti bisa mudah, kenapa mesti rumit gitu ya? Ketika bicara tentang penderitaan, sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit, sesuatu yang boleh dikatakan dijauhi, dihindarkan, dan kalau bisa dibuang dari kehidupan manusia. Namun kita melihat bagian ini bahwa penderitaan mau tidak mau harus manusia rasakan, siapapun dia, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, orang kaya, miskin, terpelajar, tidak terpelajar, laki, perempuan, tua, muda, semua mengalami yang namanya penderitaan. Bahwa manusia yang membawa diri mereka jatuh ke dalam dosa dan pada akhirnya membuahkan suatu penderitaan, atau dengan istilah manusia mengerang. Konsekuensi upah dari dosa itulah maka mulai ada penderitaan. Jelas kalau kita membaca Kejadian, bukan hanya manusia yang mengalami suatu penderitaan akibat dosa, maka seluruh ciptaan Allah merasakan yang namanya penderitaan. Alam mengalami kekeringan, tumbuhan mengalami kekeringan, layu dan sebagainya. Tanah tidak lagi menjadi tanah yang subur,
demikian juga dengan hewan. Manusia menderita satu dengan yang lain. Terjadi pembunuhan, terjadi pertikaian, terjadi pertengkaran, terjadi peperangan. Banyak hal yang kemudian dirasakan, dialami oleh manusia. Bahkan ketika manusia berdosa, ketika kita sudah ditebus oleh Kristus sekalipun, kita pun masih mengalami yang namanya penderitaan. Paulus berbicara kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma, sampai pada satu titik di mana kita menantikan saatnya anak Allah dinyatakan, maka kita mengalami yang namanya penderitaan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam teks yang kita baca, maka mengingatkan kita bahwa untuk apa atau kenapa manusia menderita atau kenapa kita menderita untuk Kristus, dan penderitaan yang seperti apa yang betul-betul disebut sebagai penderitaan untuk Kristus. Sama bahwa kalau membaca teks ini, tentu penderitaan yang dialami oleh orang percaya menderita kenapa? Karena konsekuensi dari hidup mengikut Kristus. Jelas bahwa dalam surat kepada jemaat di Filipi, Paulus sedang ada di penjara karena memberitakan Injil, karena mengabarkan kabar baik, karena mengabarkan kabar keselamatan. Maka Paulus ditangkap, ditahan, dan menjadi tawanan, lalu dimasukkan di dalam jeruji besi. Siapa yang mau di penjara? Tidak ada. Bukankah ini sebuah penderitaan? Sebuah aib, sesuatu yang memalukan. Tetapi Kristus yang tentunya memanggil Paulus, apakah dia tidak bisa mencegah Paulus, mengeluarkan Paulus dari penjara? Karena upah, karena konsekuensi akibat dari mengikut Kristus. Kalau begitu enaknya apa menjadi pengikut Kristus kalau pada akhirnya saya mesti harus mengalami penderitaan, mengalami kesulitan? Karena itu seorang teolog dari Belanda, Thomas Campbell, pernah mengatakan begini: andai kata Kristus datang dan mengubah seluruh sistem kehidupan manusia menjadi kaya dari miskin, menjadi sehat dari yang sakit, menjadi yang cerdas, yang terpelajar dari yang tidak terpelajar, maka pasti Injil akan diterima oleh orang dengan mudah. Injil akan sangat mudah menerobos masuk ke daerah-daerah, ke kantong-kantong yang susah dijangkau Injil, dan akan masuk ke hati manusia. Namun sayangnya, beliau mengatakan bahwa Kristus datang bukan untuk menjadi seorang ekonom sehingga mengubah seluruh kehidupan perekonomian para pengikutnya. Bukan menjadi seorang dokter yang hebat sehingga harus menyembuhkan semua yang percaya kepada dia dari kesakitan lalu menjadi orang yang sehat. Tidak. Dia datang sebagai anak Allah yang tunggal, yang datang untuk menyelamatkan. Dia datang untuk memberikan satu tanggung jawab hidup kepada orang percaya, kepada mereka yang mengikuti dia, bahwa mereka yang mengikuti dia tidak dijanjikan suatu kemulusan dalam kehidupannya, tidak dijanjikan jalan yang rata ketika mereka berjalan, tidak dijanjikan langit yang selalu cerah, langit yang selalu biru. Konsekuensi dari hidup mengikut Kristus itulah penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus tatkala ia di penjara. Barangkali jemaat Tuhan di Filipi pun mengalami hal yang sama, bahwa mereka menderita, dicemooh, dicaci, dimaki oleh orang-orang Romawi, karena kota Filipi ini kota di mana salah satu pusat pemerintahan kerajaan Romawi. Maka orang akan mencaci maki orang-orang Kristen, sehingga dari penjara Paulus meneguhkan, menguatkan orang-orang percaya bahwa kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya pada Kristus, tapi juga untuk menderita untuk Dia. Dengan kata lain, bahwa penderitaan atau menderita untuk Kristus tidak bisa tidak dialami oleh orang percaya, tidak bisa dihindarkan dari kehidupan orang yang mengikuti Dia. Kepada orang percaya disematkan yang namanya sebuah penderitaan.
Tapi penderitaan itu bukan lagi penderitaan yang membawa manusia untuk masuk ke dalam satu penderitaan yang kekal. Penderitaan yang disematkan oleh Kristus kepada orang percaya bukanlah penderitaan yang dikarenakan karena dosa. Karena itu, apakah derita kita sebagai orang Kristen semuanya derita karena Kristus, derita untuk Kristus? Tidak semua. Tergantung, jangan sampai bahwa penderitaan kita menderita karena kesalahan kita, karena kelalaian kita, karena kelemahan kita, karena error kita. Maka kita berkata, ini penderitaan karena Kristus, padahal yang berdosa adalah kita. Tidak. Penderitaan karena Kristus atau menderita untuk Dia adalah bagaimana kita menjalani kehidupan yang takut akan Dia, namun pada akhirnya kehidupan kita yang takut akan Dia mengalami penganiayaan, mengalami penyiksaan, mengalami eksekusi, bahkan dipersekusi, dibully. Itu bagian dari penderitaan sebagai orang percaya. Bagi Kristus. Maka di dalam dunia kekristenan, istilah Kristen itu istilah penghinaan yang diberikan oleh orang mula-mula, orang Yahudi dan non-Yahudi kepada para pengikut Kristus di Antioquia, pasal yang ke-16 Kisah Para Rasul. Itu disebut sebagai Kristen bukan suatu kehormatan, itu penghinaan. Jadi kalau tidak mau dihina karena Kristus, kalau kau percaya pada Kristus adalah sesuatu yang tidak mungkin untuk kau dan saya hindari. Maka di dalam bagian tertentu Paulus juga mengingatkan kepada Timotius apa yang disampaikan di sana. Kepada Timotius ia mengatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia. Seperti Kristus menderita, para muridnya, para rasul, Paulus menderita, seperti Paulus menderita, maka demikian juga muridnya atau anak didiknya, anak rohaninya, Timotius pun mengalami penderitaan. Jadi penderitaan itu, kalau guru menderita, siswa juga mesti siap untuk menderita. Kalau orang tua menderita, maka anak juga mesti siap untuk menderita bersama dengan orang tua. Ini nggak bisa enggak. Kalau suami menderita, maka istri merasakan penderitaan, ikut menderita. Istri menderita, suami mengalami juga penderitaan. Anak-anak mengalami penderitaan, kesulitan sakit, orang tua juga merasakan. Jadi penderitaan karena Kristus adalah penderitaan yang harus dilakukan oleh orang percaya. Kenapa demikian? Karena Kristus telah terlebih dahulu menderita untuk kita dan mengasihi kita. Kita menderita untuk Kristus, kita menderita untuk Dia. Kenapa? Karena Kristus telah terlebih dahulu menderita untuk saya dan saudara. Dia telah menyatakan cinta kasih-Nya dengan pengorbanannya, dengan caci maki, pukulan, cambukan, hinaan demi hinaan, bahkan tersalib di kayu salib. Pengorbanan Kristus. Tidakkah engkau dan saya mau berkorban untuk Dia? Kenapa Dia melakukan hal itu? Karena kasih. Kenapa kita menderita untuk Kristus? Kenapa kita menderita untuk Dia? Karena kita mengatakan bahwa kita mengasihi Dia. Sepasang kekasih menyatakan cinta satu dengan yang lain. Ketika mereka menyatakan, mengungkapkan cinta kasih seorang akan yang lain, pria mengatakan, aku mengasihi kamu terhadap seorang wanita. Wanita juga mengatakan, aku pun mengasihi kamu. Maka ketika mereka menyatakan kasih itu tidak cukup hanya mereka ucapkan, tapi juga mengaktualisasikan kasih dalam kehidupan dan bahkan kerelaan untuk menderita itu. Contoh, ketika seorang perempuan, seorang wanita ada di seberang lautan, lalu mereka mengikat cinta kasih, maka perempuan berkata, kalau engkau mengasihi aku, seberangi lautan, nyatakan cinta kasih, temui aku dan sebagainya.
Itu cinta kasih, itu pengorbanan. Itu bagian dari suatu penderitaan, tapi sekaligus juga ada sukacita. Maka ketika bicara tentang penderitaan, menderita bagi Kristus, kita akan melihat bahwa itu pun pada akhirnya diselubungi, ditutupi, ditelan oleh yang namanya kemuliaan. Kristus telah menderita untuk kita. Kristus telah mengasihi kita. Maka kalaupun kita berkorban untuk Kristus, pengorbanan kita untuk Kristus tidak akan pernah mampu membayar pengorbanan Kristus untuk kita. Kalaupun kita mengasihi Kristus, maka kasih kita kepada Kristus tidak akan pernah melampaui kasih Kristus yang besar itu untuk kita. Hanya sebagian kecil yang kita bisa lakukan, dan itu pun barangkali dengan satu keterpaksaan, dengan satu ketidakrelaan mengasihi Kristus atau menderita untuk Kristus. Hal-hal yang sangat menarik dalam baca kita bahwa penderitaan orang percaya, kita menderita untuk Kristus, kita menderita untuk Dia. Karena penderitaan itu adalah pemberian Allah. Apakah Allah jahat ketika Dia memberikan penderitaan untuk kita, mengizinkan kita untuk menderita? Allah jahat sekali. Kenapa mengizinkan orang percaya untuk menderita? Manusia tidak mampu memahami apa yang Allah berikan. Dalam konteks kisah misalnya Ayub, sampai istrinya berkata kepada Ayub, masihkah engkau percaya kepada Allah yang memberikan, yang membuat engkau menjadi seorang yang begitu menderita? Lihat sakitmu, lihat penderitaanmu, lihat kematian anak-anakmu, lihat usahamu hancur, bisnismu hancur, hidupmu betul-betul menjadi kosong, menjadi zonk. Lihat, maukah engkau masih percaya kepada Allah yang demikian? Untuk memahami apa yang Allah izinkan, apa yang Allah berikan, tidaklah mudah. Tetapi dalam bagian ini Paulus menggunakan kata dikaruniakan, atau dalam terjemahan lain diberikan, bahwa kepada kamu bukan saja diberikan kesempatan atau diberikan untuk percaya, tetapi juga diberikan sebuah penderitaan. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Itulah yang Kristus katakan. Barang siapa menjadi muridku dan dia menoleh ke belakang, maka dia tidak layak menjadi muridku. Seperti seorang pembajak, dia akan melangkah maju, pantang mundur. Mengikut Kristus juga hal yang sama. Kristus tidak jahat ketika Dia menganugerahkan, memberikan penderitaan. Tetapi untuk apa? Untuk mendidik, memproses iman kita. Karena itu dalam bagian lain sebetulnya Paulus juga bicara iman tumbuh, berkembang melalui sebuah penderitaan, kesulitan hidup. Kalau anak yang dibentuk dengan satu kesulitan hidupnya, anak akan menjadi militer. Anak raja lahir di istana, tidak pernah merasakan kesulitan, hanya merasakan satu pelayanan. Makan dikasih, diantar, masak dimasak, sekolah barangkali sepatu dipakaikan, kemudian tas digendong, pulang juga begitu. Dia tidak akan pernah menjadi anak yang tahu berjuang. Dia tidak pernah menjadi anak yang tahu bagaimana merasakan cinta kasih. Dia tidak pernah tahu merasakan bagaimana anak yang betul-betul merasakan bagaimana perjuangan kehidupan. Kenapa Kristus menganugerahkan penderitaan? Dia mau membentuk saya dan membentuk saudara, membentuk kita melalui kesulitan-kesulitan hidup. Maka kadang-kala orang tua yang mengerti bagaimana cara mendidik anak-anak, biarkan mereka sulit, biarkan mereka berjuang. Kalau enggak, cengeng, sedikit-sedikit nangis. Sedikit-sedikit aku nggak bisa. Kenapa? Perjuangan. Menghadapi tantangan dunia, menghadapi kesulitan dunia. Cara Allah membentuk orang percaya. Izinkan kesulitan itu ada. Izinkan juga penderitaan itu ada.
Bukan Allah tidak mengasihi, tapi Allah betul-betul tahu sejauh mana manusia, anak-anaknya mampu. Ketika Allah memberikan, menganugerahkan penderitaan, Allah tahu potensi, Allah tahu kapasitas, kualitas iman seorang percaya. Karena itu dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, penderitaan-penderitaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatan, tidak melampaui batas yang ada pada. Di dalam penderitaan kita merasakan bagaimana pertolongan. Paulus pernah bergumul untuk hal itu. Ketika ia berdoa memohon Allah untuk mencabut duri, mengangkat segala penyakit yang ada dalam tubuhnya, Allah berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Paulus berkata, dalam kelemahanku nyata kekuatan Allah, nyata kuasa Allah. Kenapa kita mesti menderita untuk Kristus? Penderitaan untuk Kristus adalah penderitaan yang dianugerahkan kepada kita. Di kesadaran kita sebagai orang beriman itu sangat penting juga. Kenapa kita menderita untuk Kristus? Karena kita menyadari bagaimana kita mempertahankan kehidupan beriman yang setia, yang taat, dengan segala kerelaan untuk memilih berbeda dari dunia. Betapa penderitaan itu pergumulan kita ada. Kita orang percaya kadang, kok dunia bisa? Kenapa orang dunia bisa melakukan ini dan itu? Kenapa saya mesti menahan diri, mengorbankan diri, memikul salib dan tidak masuk melakukan hal yang dunia lakukan? Ini yang sebetulnya juga bagian dari penderitaan, menderita untuk Yesus. Orang bisa korupsi, kenapa saya tidak bisa korupsi? Orang bisa melakukan kejahatan, kenapa saya tidak? Padahal misalnya kesempatan ada. Ini suatu perjuangan di dalam diri kita manusia. Keinginan daging kita mau menarik kita untuk ikuti aja pola dunia, ikuti saja cara dunia. Tetapi roh Allah yang ada di dalam diri kita menyadarkan kepada kita, kamu tidak bisa demikian. Oleh sebab itu, maka kenapa kita menderita untuk Kristus? Karena kita telah menjadi satu dengan Kristus. Jadi penderitaan Kristen adalah penderitaan yang begitu unik. Kenapa? Karena dibangun di dalam kesatuan, persekutuan dengan Kristus. Apa yang ada di dalam Kristus, itu juga yang ada di dalam diri orang percaya. Maka engkau dan aku adalah satu. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Paulus mengatakan bahwa bukan hanya mengalami satu kebangkitan Kristus, tapi juga mengalami kuasa, kematian dan penderitaan Kristus harus kita alami. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita mau mengalami yang namanya kemuliaan Kristus? Karena itu hal yang sangat penting bagi kita juga adalah bagaimana sikap kita ketika kita betul-betul mau menderita untuk Kristus. Dalam teks yang kita baca, sebetulnya Paulus ingin mengatakan kepada jemaat di Filipi, tetap jaga hidupmu sesuai dengan kebenaran Injil, berpadanan dengan Injil Kristus. Engkau menderita, jangan tinggalkan Injil Kristus. Jangan mendowngrade kebenaran hanya karena penderitaanmu, lalu kamu tidak mau mengikuti kebenaran. Jangan. Karena itu kalaupun kita sebagai orang percaya menderita dan mengalami, maaf saja misalnya, menderita karena perekonomian yang kurang, tidak perlu kau mesti mencuri. Tidak perlu kita mencuri hanya karena untuk memenuhi isi perut kita. Tetap bekerja dengan sungguh, dengan takut akan Tuhan. Menggunakan penderitaan kita sebagai alat untuk kesaksian, memberitakan Injil Kristus. Kok kamu orang Kristen menderita? Kenapa? Tetap kuat. Karena kita punya pengharapan, punya iman. Tidak seperti yang dunia miliki. Sehingga orang Kristen dicaci, dimaki, dianiaya. Kok mereka penuh cinta kasih? Di situ adalah kesaksian. Tidak berputus asa, tetapi memiliki pengharapan.
Dan pada akhirnya ketika kita menderita, sebagai bagian ini adalah seperti apa Kristus melakukan, meneladani Kristus sekalipun menderita. Kita harus tetap taat pada Kristus. Ibrani mencatat, dan sekalipun Kristus itu ia adalah anak, ia belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita. Belajar untuk tetap taat walaupun berat. Belajar untuk setia walaupun harus menderita. Belajar untuk hidup benar sekalipun di tengah situasi yang sukar. Dan Tuhan kita menguatkan, memimpin, menolong kita. Sebagaimana Kristus melangkah menuju Golgota, dia tidak pernah mundur hanya demi cintanya, kasihnya, pengorbanannya untuk saudara dan saya. Demikianlah kiranya kita juga mau hidup bagi Kristus. Kita tundukkan